Salam Bapak Ibu Saudara-saudara yang kami kasihi dalam Kristus Yesus. Marilah kita mendengar firman Tuhan khotbah Minggu tanggal 28 Juli 2024. Sebelumnya mari kita berdoa. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang akan memelihara hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan tertulis dalam Yohanes pasal 6 ayat 1 sampai ayat 15. Demikian firman Tuhan. Yesus memberi makan 5.000 orang. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-murid. Dan pasca hari raya orang Yahudi sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput." Maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-murid, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari ke-5 roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang kami kasihi dalam Kristus Yesus, tema khotbah kita pada minggu ini, Yesus berkuasa memenuhi kebutuhan kita. Berbicara tentang kebutuhan hidup kita sehari-hari, sering kita mengalami kekhawatiran tentang kebutuhan hidup kita. Apa yang akan kita makan dan apa yang akan kita minum dan pakai, dan apa terlebih kebutuhan-kebutuhan yang lain, termasuk biaya pendidikan, biaya kesehatan, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, bahwa setiap saat bahwa kita berusaha bekerja keras untuk memenuhi setiap kebutuhan yang kita perlukan dalam hidup kita, dan sekaligus juga kita berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan memberkati setiap apa yang kita kerjakan, apa yang kita tanam berbuah, dan apa yang kita lakukan semuanya dikehendaki oleh Tuhan dan diberkati oleh Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Saudara-saudara, di dalam nats khotbah ini kita melihat bagaimana Yesus memenuhi kebutuhan orang banyak yang pada saat itu sedang mengalami kelaparan dan waktunya makan, tetapi makanan tidak ada sama sekali. Saudara-saudara, untuk memberi makan 5.000 orang bukan hal yang mudah. Sedangkan makanan yang telah dipersiapkan 5.000 porsi untuk 5.000 orang, terkadang itu akan mengalami kekurangan. Tapi dalam firman ini kita lihat bahwa tidak ada persiapan sama sekali untuk memberikan 5.000 orang makan. Tetapi Yesus membuat sesuatu yang sangat luar biasa. Disinilah kita melihat bagaimana Yesus berkuasa atas segala sesuatu, berkuasa untuk memberikan kebutuhan-kebutuhan kita, makanan dan minuman kita, supaya kita dapat makan dengan kenyang, makan dengan baik, dan tentu juga itu semuanya adalah berdasarkan kekuasaan Allah.
Saudara-saudara, Yesus memberikan makan 5.000 orang, ini dituliskan dalam 4 kitab. Mulai dari kitab Matius, Markus, Lukas, dan kitab Yohanes ini menceritakan bagaimana bahwa Yesus yang memberikan 5.000 orang makan itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa, sesuatu yang sangat ajaib, dan itu di luar akal manusia. Sebab dengan mengandalkan 5 roti dan 2 ikan itu cukup hanya untuk 1 orang saja. Saudara-saudara, bahwa seorang anak ini memiliki 5 roti dan 2 ikan, bisa saja bahwa ibunya atau orang tuanya mempersiapkan bekalnya dari rumah atau mempersiapkan makanannya supaya dia tidak kelaparan dalam mengikuti segala sesuatu. Saudara-saudara, begitu banyak sekali orang yang mengikuti Yesus di dalam nas ini. Mereka berbondong-bondong mengikuti Yesus karena mereka mendengar berita yang viral pada saat itu bahwa Yesus melakukan banyak mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Tentu bahwa mendengar berita itu bahwa ada orang yang penasaran, ada orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Yesus adalah yang diutus oleh Allah sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi ada juga orang yang ingin mencoba Yesus, melihat apakah dia benar-benar berkuasa atas segala sesuatu dalam kehidupan. Saudara-saudara, di dalam nas ini bahwa tidak ada roti yang mau dibeli di tempat itu, karena di tempat itu adalah sunyi, karena kebetulan pada saat itu bahwa Yesus dan murid-muridnya setelah selesai melayani, mereka mau beristirahat. Tetapi ternyata di luar dugaan bahwa banyak sekali orang mengikuti Yesus. Banyak sekali orang yang mendengar tentang Yesus sehingga mereka datang kepada Yesus dan ingin melihat seperti apakah Yesus itu. Lalu pada saat itu Yesus bertanya kepada Filipus supaya Filipus dapat membeli atau bertanya apakah ada roti yang mau disediakan. Tetapi tidak ada. Lalu Andreas memberitahu bahwa ada seorang anak mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Dan tentu bahwa hal ini tidak akan mencukupi kepada 10 orang saja, ini tidak cukup. Tetapi apa yang sedikit ini ketika diberkati oleh Tuhan, ketika Tuhan berkuasa atas yang sedikit ini, maka semua bisa dikenyangkan. Saudara-saudara, yang pertama kita lihat atas firman ini, seorang anak yang bersedia memberikan roti dan ikan kepada Yesus. Inilah pemberian yang sedikit, pemberian yang diberikan untuk Yesus dan untuk digunakan atau dipakai oleh Yesus. Maka anak ini sungguh sangat luar biasa. Dia mau berbagi dari bekalnya, berbagi dari apa yang dia miliki dan diberikannya kepada Yesus, supaya Yesus yang mengaturkan semuanya. Lalu setelah diberikannya, hal yang kecil ini menjadi luar biasa. Semua orang dapat makan dengan kuasa Yesus. Dengan bekal 1 orang, semua dapat kenyang dan bahkan sisa. Saudara-saudara, ini hal yang sangat luar biasa dan hal yang tidak mungkin dilakukan oleh manusia. Hanya kuasa Allah yang mampu untuk melakukannya. Saudara-saudara yang kami kasihi dalam Kristus Yesus, apa yang kita lihat dari nas ini? Ketika kita melihat bahwa seorang anak ini, bahwa apa yang dimilikinya diberikannya kepada Tuhan, lalu Tuhan memberkati, maka berkat Tuhan itu akan mencukupkan semuanya. Berkat Tuhan itu akan memenuhi setiap kebutuhan manusia. Sehingga hal yang sangat luar biasa ini perlu ditiru dan dicontoh oleh setiap orang. Apa yang dapat kita berikan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan? Apa yang dapat kita berikan supaya Tuhan memakainya dan memberkatinya dalam hidup kita? Hal yang sedikit, mari kita berikan kepada Tuhan, supaya Tuhan memberkati sehingga semuanya terpenuhi. Banyak orang
yang hitung-hitungan dengan Tuhan. Kalau dia berikan, kalau dia serahkan untuk menolong atau berbagi kepada orang lain, maka dia khawatir, maka hidupnya akan kesusahan, atau bahkan dia tidak dapat memenuhi kebutuhan yang lain. Saudara-saudara, dalam nas ini kita lihat bahwa pemberian yang sedikit, kesediaannya untuk memberikan sesuatu kepada Yesus, 5 roti dan 2 ikan, dapat semuanya kenang dan bahkan bersisa. Ini yang harus kita berikan. Apa yang dapat kita berikan pada saat ini kepada Tuhan? Saudara-saudara, yakinlah ketika kita memberikannya kepada Tuhan, dan Tuhan akan memberkati dan setiap kebutuhan kita akan terpenuhi. Ketika kita mendapatkan sesuatu dan apa yang kita dapatkan itu melalui berkat Tuhan, mari kita mau berbagi kepada yang lain. Mari kita berdoa selalu kepada Tuhan dan menyerahkannya kepada Tuhan supaya Tuhan memberkati apa yang kita terima itu, sehingga dengan ketika Tuhan memberkati, maka Tuhan akan melipat gandakannya dan Tuhan akan senantiasa untuk memberkatinya dan mencukupkan segala sesuatu. Maka sesuai dengan tema ini, bahwa Yesus berkuasa memenuhi kebutuhan umatnya atau kebutuhan kita, maka kita tidak perlu khawatir. Yang penting kita lakukan adalah bahwa kita melakukan yang terbaik, kita menyerahkan yang terbaik, dan kita mau dipakai oleh Tuhan sebagai alatnya, sehingga apa yang kita kerjakan itu Tuhan akan berkati. Apa yang kita lakukan itu Tuhan akan berkati, sehingga kita memperoleh kecukupan dalam setiap kehidupan kita. Semoga Tuhan memberkati kita, membuat hal yang kecil menjadi hal yang sangat luar biasa. Tuhan senantiasa memberkati kita semuanya. Salam, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami telah mendengar firman-Mu. Penuhilah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga firman-Mu dapat kami lakukan dalam setiap hidup kami. Dalam nama Kristus Yesus kami telah berdoa. Amin.